Shalom sahabat IKN, bertemu bersama saya Edward Purba. Hari ini atau belakangan ini kita dihebohkan dengan berita tentang perang. Tahukah saudara bahwa keberadaan perang yang usianya setua keberadaan umat manusia merupakan menjadi salah satu masalah yang dianggap kejahatan yang mengerikan yang dapat terjadi pada bangsa manapun. Perang bukan hanya mengakibatkan pemusnahan harta benda dan nyawa, tetapi juga meninggalkan kemiskinan serta menghambat perkembangan dari hal-hal yang baik dan yang dibutuhkan untuk kemajuan peradaban. Dan hal ini pernah terjadi di dalam sejarah kekristenan pada masa Perang Salib yang menjadi kisah menyakitkan. Jauh dari kemenangan yang berbanding terbalik dengan kisah kemenangan perang yang dituai dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di era modernitas, masalah perang dan berkaitan dengan senjata-senjata nuklir mempertajam isu-isu perang secara kritis bagi umat Kristen yang penuh pengertian. Sebuah contoh refleksi teologis semacam ini adalah surat dari Uskup Katolik Amerika Serikat pada tahun 1983 kepada semua umat Katolik di negara itu, di mana sebuah surat gembala tentang perang dan perdamaian mengajak umat untuk bersaksi melawan senjata-senjata nuklir serta menyarankan orang-orang percaya untuk mempertimbangkan menolak pekerjaan atau keterlibatan dalam industri senjata-senjata nuklir. Tidak heran, seorang ahli biblikal dan sosial yaitu David W. Seng menuliskan bahwa peperangan adalah sebuah isu yang selalu digumuli oleh gereja. Lalu bagaimana gereja harus berelasi dengan negara saat perang? Sebagai wahyu Tuhan, Alkitab mengajarkan hukum Tuhan Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Merupakan perintah yang keenam dari 10 perintah Tuhan yang dikenal dengan Dekalog. Dalam bahasa Ibrani, membunuh dituliskan tireshah. Hanya saja dalam Keluaran 20 ayat 13 dan realita peperangan seakan memunculkan kesan Alkitab sebagai buku yang mengajarkan doktrin paradoks. Masalah lain adalah interpretasi kata Ibrani milhamah, artinya perang, yang muncul lebih dari 300 kali mulai dari Kanon Torah Kejadian 14 ayat 2 sampai Ketubim Daniel 9 ayat 26. Tidak sedikit fenomena perang dalam deskripsi narasi Perjanjian Lama seperti kitab Yosua, Hakim-Hakim dan 1 Samuel dilakukan tanpa belas kasihan kepada bangsa yang tertindas. Pribadi yang mengarahkan umat Israel secara terang-terangan untuk berperang adalah Tuhan. Ulangan 20 ayat 10 sampai 18. Faktor inilah yang merupakan problema yang memberatkan para teolog setiap segi kehidupan bangsa Israel, termasuk peperangannya terjalin dengan Allah itu sendiri. Dalam kisah perang itu, kondisi yang tidak manusiawi diceritakan, bangsa yang dikalahkan atau ditaklukkan, penduduk laki-lakinya yang dibunuh dengan pedang, ada yang ditawan dan harta bendanya dirampas. 2 Tawarikh 6 ayat 13 sampai 15. Bangsa yang dekat dalam Perjanjian Lama, orang Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi dan Yebus. Kota-kotanya dialihkan menjadi milik pusaka bangsa pilihan kala itu yaitu Israel. Dan bangsa-bangsa itu juga ditumpas habis supaya orang-orang pilihan yang kala itu adalah Israel tidak dipengaruhi oleh praktik-praktik kekafiran agama dan sosial bangsa-bangsa tersebut. Dari 2 Tawarikh 6 ayat 16 sampai 18. Pergulatan teologis berikut selain tadi yang saya uraikan adalah ayat-ayat tentang perang dan gelar Tuhan yang disandangkan dengan gelar pahlawan perang. Menjelaskan Tuhan mengadakan dan menjadi pelaku perang. Pada kasus inilah pertama kali bangsa Israel menyebut Yahweh sebagai Ish Milhamah, artinya pahlawan perang. Keluaran 15 ayat 3. Tersurat beberapa ayat yang menggambarkan Tuhan sebagai pahlawan perang dalam Mazmur 24 ayat 8
Mazmur 144 ayat 1, Yesaya 42 ayat 13, dan Zakaria 14 ayat 3, dan masih banyak ayat lain. Sebutan atau epitet nama Tuhan di dalam Alkitab banyak berhubungan dengan perang, seperti kata Zevaot yang artinya bala tentara, yang merupakan bentuk jamak dari Saba artinya fight atau melawan, serve melayani. Menurut E.W. Fine atau Merrill F. Unger dan William White Jr. menuliskan bahwa kata Saba biasanya dipergunakan untuk tugas kemiliteran, tetapi terkadang digunakan untuk pekerjaan secara umum, di bawah atau untuk orang-orang yang kedudukannya lebih besar. Sedangkan di dalam satu diksionari, pasti para teolog tahu yang namanya Theological Word Book of the Old Testament atau disingkat TWOT atau TWOT, bahwa kata Saba dikaitkan dengan citra Yahweh of Hosts. Warren Baker dan Eugene Carpenter menuliskan bahwa hal yang sama, kata Saba adalah kata benda maskulin yang berarti serve, servant, dan dapat digunakan dalam tugas kemiliteran. Dengan demikian, kata Saba sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari kisah-kisah perang. Yahweh of Hosts adalah nama khusus dari Tuhan. Yahweh dan Elohim disandingkan dengan Zevaot yang dapat ditemukan dalam Yesaya sebanyak 62 kali, Kitab Yeremia 77 kali, Zakaria 53 kali, Hagai 14 kali, dan dalam Kitab Maliaki 24 kali. Tetapi Yahweh of Hosts di dalam Kitab Pentateuch absen dan tidak ditemukan. Penggunaan kata Yahweh dan Elohim diikuti dengan kata Zevaot ada sebanyak 285 kali, dan paling sering kata Zevaot diikuti dengan Yahweh sebanyak 261 kali, sesudah itu Elohe sebanyak 18 kali, dan sesudah itu Elohim sebanyak 6 kali. Dalam hal ini sering dibangun gelar Tuhan sebagai Yahweh Zevaot Elohe Yisrael. Paling tidak di dalam diksionari TWOT ada 10 kombinasi epitet yang dibangun Zevaot dengan kata Yahweh dan Elohim. Ayat yang sering dipakai untuk mendukung bahwa epitet Zevaot atau aktivitas Tuhan yang berkaitan dengan peperangan adalah 1 Samuel 17 ayat 45. Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Dalam ayat ini, nama Tuhan semesta alam direlasikan dengan bala tentara Israel dan perang. Tuhan dipahami secara militeristik kalau kita membandingkan The Lord of Hosts dalam banyak terjemahan Inggris. Menurut Peter Craigie, keterlibatan Allah dalam perang menimbulkan masalah baik secara teologis, wahyu maupun moral. Kisah ini menjadi sebuah masalah bahwa citra Tuhan yang berperang tidak sesuai dengan citranya sebagai Tuhan yang pengasih dan penyayang, Tuhan yang berkorban, atau bahkan dengan sebutan Raja Damai Yesaya 9 ayat 5-6. Bagaimana mungkin perang digunakan Tuhan sebagai cara mewahyukan dirinya dan wahyu itu menjadi bagian dari kitab suci? Bagaimana seharusnya menilai moralitas perang yang sudah melebihi fungsi mempertahankan diri atau menegakkan kedaulatan teritorial? Berlanjut di Perjanjian Baru, istilah perang juga muncul sebanyak 18 kali dengan menggunakan kata polemos. Ada bagian firman Tuhan dari Injil Lukas yang mengisahkan dua tentara bertanya kepada Yohanes Pembaptis apa yang diwajibkan bagi kedua tentara itu dalam melakukan yang baik dengan Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis menjawab, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu atau dengan apa yang ada padamu. Saudara, peperangan di dalam Alkitab tidak terlepas dari peristiwa kembalinya bangsa Israel sebagai bangsa pilihan ke tanah Kanaan. Ingat, Kanaan kala itu merupakan daerah penyembahan berhala dan perang itu sendiri. Dewa-dewa itu mempengaruhi orang-orang Kanaan. Ketika mereka memerangi orang-orang yang ada di sekitar Kanaan, mereka juga membawa yang namanya darah para prajurit korban itu untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa seperti dewa Anat atau Baal.
Ini adalah natur dewa-dewi sembahan Kanaan. Makanya disebut sebagai dewa kesuburan. Di Kanaan yang sekarang di Palestina kala itu, pasangan Baal adalah Asyera, yang juga adalah dewi kesuburan yang meminta kurban manusia sebagai nutrisi untuk memberikan kesuburan bagi tanah, di mana oleh para nabi Tuhan ditentang keras cara penyembahan semacam ini. Kalau kita membaca Ulangan 16 ayat 21, 2 Raja-Raja 23 ayat 4 dan 6, dan beberapa ayat lainnya yang saudara bisa lihat nanti di layar saudara. Dengan demikian, kurban manusia termasuk tentara dan tawanan, bayi atau perawan, serta aplikasi kesuburan, yaitu dengan persundalan, jinah, dan sejenisnya, adalah identitas dari dewa-dewi tersebut. Dan hal ini tidak sama dengan Yahweh. Perang yang dilakukan Yahweh bukanlah karena haus darah, kalau kita membandingkan Kejadian 22 ayat 12. Atau sifatnya yang suka berperang, tetapi sebuah tindakan pembelaan terhadap bangsa pilihannya. Artinya, perang yang terjadi di dalam Perjanjian Lama itu sebagai pembelaan diri. Kalau kita membaca secara teliti di dalam Perjanjian Lama, bahwa orang Israel tidak diizinkan Tuhan mengadakan perang tanpa Tuhan yang memulai atau memberikan namanya izin kepada bangsa itu untuk berperang. 3 hal yang dapat disajikan dalam analisis ini adalah Tuhan melakukan dan mengizinkan perang. Pertama, sebagai wujud kasih dalam covenant-Nya atau perjanjiannya. Kasih Tuhan pasti ditujukan kepada setiap orang yang dikenan atau dipilihnya. Siapapun yang dipilih Tuhan bukan karena standar yang dipilih, tetapi karena standar yang memilih, yaitu Tuhan. Jikalau Tuhan tidak suka dengan yang namanya perbuatan perang, maka Tuhan juga mengizinkan untuk mencegah peperangan dengan melakukan perang juga. Kedua, berlakunya norma atau etika Tuhan. Ketika Tuhan melakukan perang, maka norma dan etika Tuhan berlaku atas bangsa yang dibela dan yang diperangi. Etika Tuhan tidak menyukai perang, tetapi Tuhan juga tidak dapat melanggar naturnya bahwa kejahatan apa yang dilakukan manusia, maka hal yang sama juga ditimpakan kepada manusia itu. Galatia 6 ayat 7. Dan esensi ini juga diteruskan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Prinsip ini saudara digunakan dalam Alkitab. Jadi kalau ada yang memerangi, maka kita pun dapat menangkal dengan perang itu sendiri. Hal inilah yang ditimpakan kepada Kanaan pada masa Perjanjian Lama, yang suka berperang dan perang juga yang dituai, dan pembalasan itu bukan dilakukan oleh malaikat atau iblis, tetapi oleh Tuhan sendiri yang adalah keadilan itu sendiri. Selain Kanaan, bangsa Israel juga mendapatkan yang sama karena tidak menjaga kesaksian dan relasi diri kepada Tuhan. Ketiga, sebagai dampak dari dosa. Di dalam Perjanjian Lama, perang dicatat sebagai pertama kali dalam Kejadian 14 ayat 1-2, yaitu bangsa atau raja-raja yang tidak mengenal Tuhan dan tidak masuk dalam bangsa atau pribadi Tuhan. Yang sama juga dalam Perjanjian Baru, bahwa perang dilakukan bukan dalam ranah dunia realita, tetapi di surga, Wahyu 12 ayat 7. Jika dihubungkan, maka pelaku perang yang pertama sekali adalah berelasi dengan dosa. Tapi Tuhan juga memakai perang untuk menghukum umatnya dan mencegah peperangan itu sendiri. Ulangan 28 ayat 49-57. Dan untuk menghukum bangsa-bangsa lain, 1 Samuel 15 ayat 1-3. Jadi, yang penting di sini saudara-saudara, yang penting kita pahami adalah prinsip. Pertama, prinsip kasih. Jika dicermati adalah, jikalau kita tidak mau diperangi, maka jangan memerangi. Kedua, manusia adalah berdosa. Menurut Perjanjian Baru, manusia masih sama, yaitu berdosa yang mengejar kejahatan. Kalau kita membandingkan Yakobus 4 ayat 1-4.
Jadi perang timbul karena manusia gagal untuk menyesuaikan diri dengan sikap-sikap dan prinsip yang ditanamkan oleh Tuhan. Jadi jangan salah, perang di dalam Alkitab bukan karena kebencian, tapi perang di dalam Alkitab sebagai tindakan pembelaan diri oleh umat Tuhan, tetapi bisa juga sekaligus sebagai hukuman dari Tuhan. Saudaraku, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Oleh karena itu, mari kita saling mengasihi, hindari perang, karena perang bukanlah perwujudan kasih. Soli Deo Gloria. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.